Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah masih memberi kita kesehatan dan kesempatan. Insyaallah kita dapat meneruskan lagi kuliah tafsir Al-Quran pada malam ini ya. Tadi saya fikir hujannya enggak berhenti nih. Kalau enggak berhenti kayaknya percuma nih buat kajian saya fikir. Karena enggak bakalan dengar kan. Alhamdulillah masuk Isya hujannya berhenti. Jadi bisa kita lanjutin ya. Baik. Malam ini kita akan coba mengkaji tafsir surah Al-Lail ya. Surah Al-Lail itu surah yang ke-92 dalam Al-Quran ya. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla ya. Surah Al-Lail, surah yang ke-92 ya. Halamannya saya enggak tahu halaman berapa ya di Quran. Tengok di juz amma ya, di juz amma surah yang ke-92 ya. Sebelum Ad-Duha. Surahnya sebelum surah Ad-Duha. Ya. Halaman berapa siapa yang sudah dapat? 595 ya, 595 ya. Halaman 595. Okey, baik. Kita bahas tafsir surah Al-Lail ini. Saya tidak tahu apakah kita bisa selesaikan karena ini satu surah ini karena ada 21 ayat, mungkin cukup panjang kalau 21 ayat ya. Kalau tidak cukup waktu nanti kita bahas setengah saja ya. Baik. Surah Al-Lail ini pertama-tama disebut namanya surah ini sebagai surah Al-Lail karena memang Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada ayat pertama wal-laili, demi waktu malam, maka disebut nama surah ini sebagai surah Al-Lail. Ada nama yang kedua disebut dengan surah Wal-Lail. Jadi nama surah ini ada dua, satu surah Al-Lail, yang kedua surah Wal-Lail. Bedanya cuma satu tanpa waw, satu dengan waw. Satu Al-Lail saja, yang kedua Wal-Lail. Sama-sama diambil dari ayat yang pertama ya. Baik, surah ini adalah surah Makkiyah, artinya diturunkan kepada Nabi ketika Nabi belum hijrah ke Madinah, 13 tahun dari awal kenabian. Walaupun di dalam Al-Quran ini surah yang ke-92, tapi nomor penurunan surah ini kepada Nabi ini surah yang ke-9. Kata Al-Imam Tahir Ibn Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, ini surah yang ke-9 diturunkan kepada Nabi ya. Saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa nomor surah dalam Quran dengan nomor penurunannya tidak sama ya. Jadi ini surah yang ke-9 diturunkan kepada Nabi, diturunkan setelah surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la ya, dan sebelum surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Maka kalau kita hitung kita urutkan, surah Al-A'la ini surah yang ke-8 diturunkan kepada Nabi. Surah Al-Lail surah yang ke-9, surah Al-Fajr surah yang ke-10. Kalau kita lihat dari nomor penurunan surah ini, maka bisa kita katakan ini surah yang cukup awal diturunkan kepada Nabi. Karena surah dalam Quran kan ada 114. Ini nomor ke-9. Artinya periode penurunan surah ini kepada Nabi masih di awal-awal kenabian. Maka nanti di sini ya, di sini Allah Ta'ala ini mendahulukan malam nanti baru siang ya. Nanti saya akan jelasin kenapa pada ayat ini Allah Ta'ala dahulukan malam baru kemudian siang, sedangkan dalam surah yang lain itu Allah mendahulukan siang baru malam. Nanti saya akan jelasin dengan kondisi Nabi saat surah ini diturunkan ya. Baik, itu sedikit muqaddimah surah Al-Lail ini ya. Namanya ada dua, satu Al-Lail, yang kedua Wal-Lail. Surah ini surah Makkiyah, tepatnya surah yang ke-9 diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, kita lihat ayat yang pertama.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal laili idza yaghsha." Demi malam apabila menutupi. Jadi surah ini dimulai Allah taala dengan sumpah. Ya, saya sudah pernah menjelaskan bahawa banyak surah-surah dalam Quran diawali Allah dengan sumpah. Ya. Dan itu umumnya surah Makkiyah. Salah satu ciri khusus surah Makkiyah diawali dengan sumpah. Kalau surah Madaniyah tidak diawali dengan sumpah. Jadi sebetulnya kalau diteliti, surah Makkiyah dan Madaniyah itu mempunyai ciri-ciri khusus tersendiri. Dan para ulama sudah menyimpulkan itu, salah satunya surah-surah Makkiyah itu identik atau banyak diawali dengan sumpah. Ya. Dalam hal ini Allah Ta'ala bersumpah demi malam. Ya, demi malam. Allah Ta'ala bebas bersumpah dengan makhluknya. Apa saja, sama ada makhluk itu berbentuk benda, makhluk hidup, atau bahkan makhluk mati, atau dalam bentuk waktu, masa. Allah bebas bersumpah dengan itu. Tapi kita manusia, hamba Allah, tidak boleh bersumpah kecuali demi Allah. Maka orang nggak boleh bersumpah demi malam. Kita nggak boleh bersumpah begitu. Allah boleh. Ya, kita nggak boleh bersumpah demi bulan, nggak boleh. Demi bintang nggak boleh. Ya. Wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila malam itu yaghsha. Apa maksud yaghsha? Yaghsha itu bermakna menutupi. Malam itu sifatnya menutupi. Apa yang ditutupi oleh malam itu? Bumi ini. Dengan apa ditutupinya? Bizullamihi, dengan kegelapan. Siang kan terang bagi kita semua, terbuka. Melihat ke sana tidak ada penghalang kecuali ada rumah, ya kan. Kemanapun mata kita arahkan terang, nampak. Tapi kalau sudah malam, ketutup semua. Apa yang menutupinya? Bizullami, kegelapan malam itu. Ya. Kita mendingan sekarang di zaman kita ini sudah ada listrik, enak. Jadi nggak begitu terganggu perasaan dengan malam itu, ya. Coba kita bayangkan kondisi saat ayat ini turun. Belum ditemukan lampu sama sekali. Ya. Bisa jadi lampu pelita yang kita ada dulu-dulu itu pun belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena minyak belum ditemukan. Kita pakai lampu pelita itu kan pakai minyak tanah dulu-dulu kan. Belum ditemukan zaman Nabi. Ya. Jadi ketika ayat ini turun, wal-laili idza yaghsha, memang menggambarkan realitas yang betul-betul terjadi saat itu. Kalau malam benar-benar ketutup semua. Sumber cahaya pada waktu malam hanya bulan kalau muncul ataupun bintang. Maka jangan heran kalau Quran itu banyak berbicara tentang alam ini, karena orang dulu lebih peka dengan alam daripada orang sekarang. Orang sekarang tuh nggak peka dengan alam, Bapak Ibu sekalian. Orang dulu kalau dia berdiri siang, dia tahu itu udah masuk waktu zuhur atau enggak. Orang sekarang boro-boro dia tahu. Dia tengok bayang-bayang, dia nggak ngerti dia tuh. Bahkan nggak ada yang nengok bayang-bayang lagi. Orang zaman dulu kalau dia berdiri, dia lihat ukuran bayang-bayang dia melebihi dia sedikit, dia tahu tuh, oh, ini udah zuhur. Karena peka dengan alam. Sekarang kita karena dengan kemajuan teknologi udah nggak peka, pekanya dengan handphone. Ya kan? Masuk waktu sholat azan atau kita tengok waktu, udah. Ya. Orang zaman dulu tuh peka dengan alam. Maka jangan heran ketika dalam Quran itu Allah banyak mengaitkan sesuatu dengan alam, karena kondisi orang zaman dulu begitu. Semestinya kita sekarang pun begitu. Kenapa? Karena di situ tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, wal-laili idza yaghsha. Di sini Allah bersumpah demi waktu malam. Ya, dalam Quran Allah itu sangat banyak bersumpah dengan waktu. Maka ada waktu malam, ada sumpah Allah dengan waktu siang, ada dengan waktu duha, ada dengan waktu asar. Ya, kita sudah ada membahas surah Al-Asr hari itu, ya. Dan waktu-waktu yang lain, waktu fajar, ya. Ini menunjukkan ala ahammiyatil waqt, betapa pentingnya waktu dalam Islam. Maka dalam Quran itu Allah banyak bersumpah dengan waktu, menunjukkan betapa pentingnya kita mempergunakan waktu dalam Islam, ya. Baik. Di sini Allah Ta'ala bersumpah demi malam idza yaghsha, apabila malam itu menutupi. Pernah nggak bertanya dalam hati kita, kenapa malam itu mesti gelap? Kenapa Allah nggak buat terang selama-lamanya? Atau kenapa nggak
malam selama-lamanya. Kenapa harus ada siang dan malam? Pernah nggak kita berpikir tentang hal ini? Rata-rata orang nggak pernah mikir. Kenapa? Ya udahlah, udah begitu dari sononya, kita tinggal hidup aja kan. Tapi sebenarnya Allah itu menyuruh kita berpikir tentang hal ini. Kenapa harus ada siang dan malam? Pertama, karena Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Karena Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Allah mengatakan dalam Quran, "Qul ara'aitum." Coba kamu fikir. In ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Seandainya Allah menjadikan malam bagi kamu sepanjang masa. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidya. Siapakah kira-kira Tuhan selain Allah yang kuasa mendatangkan cahaya pagi? Ada enggak? Panggillah semua yang dikatakan Tuhan itu. Tolong deh datangin cahaya fajar. Terbitkan matahari. Enggak bakalan ada. Makanya Ibrahim saat berdebat dengan Raja Namrud, mati kutu Raja Namrud itu dengan alam ini. Ya. Nabi Ibrahim kan mengatakan, Tuhankulah yang menghidupkan dan yang mematikan. Namrud mengatakan, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maka dia hukum ada 3 orang. 2 dia matikan, 1 dia biarin hidup. Ini saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ibrahim bilang, Tuhanku mendatangkan matahari dari sebelah timur. Coba kalau kamu betul sebagai Tuhan, datangin dari sebelah barat. Terdiam mati kutu Raja Namrud. Tidak bisa. Maka alasan pertama, kenapa harus ada malam? Karena Allah ingin menunjukkan kebesarannya, bahwa hanya Allah yang kuasa mencipta malam. Maka dalam Quran Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kenapa mesti ada malam? Allah ingin kita ada masa istirahat. Maka malam itu sebetulnya waktu yang Allah peruntukkan kita untuk istirahat. Siang untuk bekerja. Ini tanpa mengurangi hormat kepada mereka yang dapat shift malam. Ya kan? Di zaman modern sekarang kan ada shift malam. Ya kan? Tanpa mengurangi rasa hormat kepada mereka yang memang bekerja di malam. Desain awalnya Allah mencipta kita itu malam itu istirahat. Makanya Allah desain alam ini dengan gelap supaya kita berhenti beraktivitas, biar nyaman istirahat. Tidur siang sama malam kan beda. Siang kita bisa tidur, tapi kualitasnya beda dengan malam. Maka dalam surah An-Naba itu kan Allah mengatakan, wa ja'alna al-laila libasa. Allah jadikan malam itu untuk kita istirahat. Kalau siang kita tidur, apalagi rumahnya di pinggir jalan, pantang 5 menit kebangun. Kenapa? Tit teman-teman kan. Belum lagi lewat motor yang knalpotnya bong nggak nyaman. Maka kualitas tidur malam, istirahat malam itu jauh lebih baik daripada siang. Ya, itu. Kalau Allah jadikan siang selama-lamanya nggak ada malam, 3 hari mati kita bisa jadi. Maksimal mungkin 7 hari kita hidup, mati kita. Kenapa? Orang akan mobile terus, bergerak terus, capek. Fisik kita ini lemah. Kita ini dicipta manusia ini dhaifah, kata Allah, lemah. Jadi kalau alam ini mendukung kita bergerak terus, tidak didukung untuk beristirahat, lebih pendek umur kita dari yang semestinya. Ya kan? Bakalan bekerja terus, bakalan bergerak. Nah. Yang ketiga, kenapa Allah Ta'ala harus buat ada malam? Karena pada malam itu terdapat waktu spesial untuk kita beribadah dengan Allah. Ibadah siang ada, tapi ibadah malam itu spesial. Kenapa? Ibadah siang kita ibadah iya, tapi gangguan itu begitu banyak. Gangguan itu begitu banyak. Apalagi kita yang bekerja misalkan hanya dapat jam istirahat 1,5 jam misalkan begitu. Itu sholat zuhurnya itu ada yang kebut-kebutan. Kenapa? Mikirin makan siang lagi, iya kan? Mikirin masuk kantor lagi, bekerja lagi,
ya kan? Siang itu banyak gangguan, banyak kebisingan, khusyuknya itu kurang. Maka Allah jadikan malam salah satu peruntukannya untuk ibadah. Kenapa? Karena malam itu sunyi sepi. Kalau dibacakan Quran itu lebih menyentuh kepada hati, kata Allah. Maka dalam Quran Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisbahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Sampai seterusnya. Maka Quran itu kali pertama diturunkan siang atau malam? Malam. Kenapa kok malam? Karena malam itu waktu yang paling tepat untuk menjalin hubungan yang intens dengan Allah Ta'ala. Maka orang soleh sejak zaman dulu itu enggak pernah habisin malam untuk tidur. Nabi mengatakan qiyamul laili da'bus salihin. Bangun pada waktu malam untuk ibadah itu tradisi orang soleh sejak zaman dulu kan. Enggak ada ceritanya orang soleh sejak zaman dahulu kala tidur sampai pagi, enggak ada. Tradisi orang soleh sejak zaman dahulu kala pasti bangun di penghujung malam kemudian beribadah kepada Allah. Itu tradisinya. Maka indikator kita ini sudah soleh atau tidak, salah satunya itu. Kalau kita tidur sampai ke subuh, bahkan kebablasan habis subuh, itu ciri kita tidak soleh. Ya, jadi itu 3 hikmah kenapa malam harus ada. Tentu masih banyak alasan yang lain, tapi ini 3 alasan utama. Pertama, karena Allah ingin menunjukkan kebesarannya, hanya Allah yang bisa menjadikan malam. Yang kedua, karena malam itu Allah ingin kita istirahat. Yang ketiga, karena pada waktu malam itu Allah ingin kita menjalin hubungan spesial dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis itu Nabi mengatakan, "Ibshus salam, wat'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Ada 4 kunci pintu surga yang insyaallah akan membawa kita ke dalam surga. Yang pertama, selalu mengucapkan salam. Kalau ketemu orang, ucapkan salam. Alaman arafta man lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal bahkan yang tidak kenal. Kalau ngucapin salam sama orang yang kita kenal itu biasa. Tapi kalau kepada orang yang tidak kenal, itu baru luar biasa. Ya. Ibshus salam. Yang kedua, wat'imut ta'am. Rajin-rajin ngasih orang makan. Maka tradisi orang Melayu, orang kita Nusantara suka buat doa, makan-makan. Itu tradisi orang soleh itu. Suka ngasih makan. Ya. Yang ketiga, wasilul arham, hubungkan silaturahmi. Jangan berantem. Ini sama saudara sendiri berantem. Cuma 3 mereka adik-beradik, pindah akur. Yang paling fatal itu cuma 2, berantem pula. La ilaha illallah. Jangan sampai dia sendiri berantem dengan diri dia sendiri. Parah tuh. Ya kan? Yang keempat, Nabi kata, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah pada waktu malam ketika orang sedang lelap tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Oke. Baik, itu ayat pertama. Kita lanjutin ayat yang kedua. Wan nahari idza tajalla, dan demi waktu siang apabila terang benderang. Tadi malam, sekarang nahar, siang. Wan nahari idza tajalla, demi waktu siang, ya, apabila Allah apabila tajalla, bertajalli. Apa maksud tajalli ini? Ada bahasa Indonesia, apa kita sebut jali ya? Ada bahasa Indonesia. Jali ini maksudnya jadi terang. Waktu malam kan ketutup tadi semua. Pada waktu siang dia akan bertajalli. Yang sebelumnya tak nampak, ketutup oleh kegelapan malam itu, ketika datang siang dia bertajalli. Dia menampakkan diri kembali. Bisa kita lihat kembali. Itulah maksud tajalli. Maka waktu malam begini, seandainya nih lampu ini nggak ada, listrik mati, ketutup semua. Tapi ketika datang fajar, subuh, terbit matahari, kemudian naik makin terang, itu semakin jali, semakin jelas kelihatan segala-galanya. Pertama masih kabur-kabur nih di subuh, makin lama makin terang, makin lama makin terang, akhirnya terang benderang bagi kita semua. Oke, tadi saya sebutkan di awal, dalam surah ini Allah mendahulukan malam baru siang. Sedangkan dalam surah setelahnya, surah Asy-Syams, surah sebelumnya, surah Asy-Syams, itu Allah mendahulukan siang baru malam. Coba lihat surah Asy-Syams, surah yang ke-91 ya. Ayat 3 dan ayat 4. Itu Allah mendahulukan
wan nahari idza jallaha, baru wal laili idza yaghshaha. Siang dulu baru malam. Ini ayatnya ini serupa, maknanya juga serupa, cuma yang berbeda di al-lail itu malam dulu baru siang, ya kan? Di asy-syams itu siang dulu baru malam. Kenapa begitu susunannya? Apakah ini apa kita sebut kebetulan saja? Tentu tidak. Al-Quran itu kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat teliti segala-galanya. Maka para ulama menjelaskan dalam surah Al-Lail ini Allah Ta'ala mendahulukan siang baru malam, Allah Ta'ala mendahulukan malam baru kemudian siang, karena ini bersesuaian dengan kondisi Nabi dan umat Islam pada ketika itu. Tadi saya sudah sebutin bahwa surah Al-Lail ini surah yang ke-9 diturunkan kepada Nabi, artinya cukup awal penurunannya, dan kondisi umat Islam saat itu benar-benar masih tertekan, jumlahnya sedikit, ditekan oleh orang kafir Quraisy di Makkah, minoritas, super minoritas. Apalagi yang masuk Islam saat itu masih orang-orang miskin, tidak ada orang kaya yang masuk Islam. Jadi seolah-olah melalui ayat ini Allah ingin mengatakan kepada Nabi dan orang-orang beriman bahwa malam yang gelap itu akan berlalu dengan datangnya waktu siang. Walaupun kalian sekarang ditindas sedikit, tidak berdaya, lemah, ketahuilah kegelapan ini akan berlalu dengan datangnya waktu siang. Jadi sebetulnya ini menjadi satu semangat, motivasi dan keyakinan yang harus tertanam dalam hati Nabi dan para sahabat saat itu, bahwa kegelapan penindasan orang-orang musyrik itu akan berlalu. Malam yang gelap gulita itu akan berakhir dengan datangnya waktu siang. Ini juga mestinya kita ambil pengajaran. Sesulit apapun misalnya kita hari ini, saat ini, seberat apapun ujian itu, ingat bahwa segelap-gelapnya malam, esok pasti akan ada siang insya Allah. Tidak akan malam selama-lamanya. Itu sudah menjadi takdir Allah Ta'ala, ya. Dan saat engkau berada pada waktu siang, jangan terlalu gegabah, karena malam akan tiba juga. Begitulah kehidupan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Orang kita nyebutnya mudah, hidup seperti roda berputar. Ya. Baik, kita terusin ayat 3. Tadi kita mulai jam berapa ya? 8:30 kan ya? Udah ada 30 menit kayaknya. Udah ada? Belum ya? Belum ya? Baik. Kita terusin ayat yang ketiga. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Ayat ini ditafsirkan dengan dua penafsiran oleh para ulama. Yang pertama, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Maksud pertama, Allah bersumpah di sini demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Ya, penciptaan laki-laki dan perempuan itu pun sesuatu yang luar biasa. Tidak ada kuasa kita di situ. Ada orang udah 7 anaknya perempuan semua, pengen anak laki-laki, enggak dapat. Nanya ke sana kemari, orang bilang tipsnya gini, begitu, macam-macam dibilang tipsnya, bermacam-macam gaya diajarin biar dapat anak laki-laki katanya. Dapatnya anak perempuan juga enggak dapat. Sebaliknya juga begitu, ada orang anaknya cowok semua, pengen dapat deh satu anak cewek biar ada menantu cowok katanya. Berusaha sedaya upaya enggak dapat. Maka yang kuasa menciptakan anak laki-laki dan perempuan itu hanya Allah. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Di sini Allah Ta'ala menyebut az-zakar dan al-unsa. Apa bedanya dengan ar-rijal dan nisa? Atau al-mar'ah? Ar-rijal atau rajulun itu diartikan juga dengan laki-laki menurut bahasa. An-nisa juga diartikan dengan perempuan. Az-zakar itu diartikan juga laki-laki, al-unsa diartikan perempuan. Apa bedanya? Kata para ulama bedanya gini. Kalau disebut az-zakar dan al-unsa, itu lebih ke mengarah ke jenis kelamin. Orang kalau baru lahir, anak apa? Cowok. Ditentukan berdasarkan jenis kelamin.
Kalau ar-rijal dan an-nisa tadi itu lebih kepada sifat-sifat. Misalkan laki-laki itu biasanya gimana? Agak keras gitu. Perempuan agak lembut. Penentuannya dari situ. Itu bedanya, ya. Kalau az-zakar dan al-unsa lebih kepada jenis kelaminnya. Kalau ar-rijal dan an-nisa tadi lebih kepada sifat-sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Karena ada sifat-sifat laki-laki, ada sifat-sifat perempuan yang berbeda. Kualifikasinya, penentuannya di situ, ya. Mafhum yang kedua dari ayat ini, kalau tadi tafsiran pertama demi penciptaan laki-laki dan perempuan, makanya yang dibesarkan di sini penciptaannya, proses penciptaannya. Maksud yang kedua ayat ini ditafsirkan juga, maksudnya adalah demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Kalau yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Ayat 1 dan ayat 2 Allah bersumpah demi malam dan siang. Ayat 3 Allah taala bersumpah demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Apa yang hendak Allah sampaikan? Jadi kalau Allah bersumpah dalam Al-Qur'an itu ada poin yang hendak Allah sampaikan. Poin yang hendak Allah taala sampaikan itu ada pada ayat 4. Apa kata Allah? Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu memang beraneka ragam. Sesungguhnya amal-amal kalian itu bermacam-macam. Apa hubungannya dengan sumpah Allah Ta'ala yang tadi? Sebagaimana jelas bagi kita perbedaan malam dan siang, dan perbedaan laki-laki dan perempuan, begitu juga jelasnya bagi kita perbedaan amal-amal manusia ini, ya. Siang dan malam jelas nggak perbedaannya? Jelas. Laki-laki dan perempuan jelas nggak perbedaannya? Jelas. Banci aja tahu kita banci dia, kan? Ada juga orang-orang yang coba mengabur-ngaburkannya, kan? Nampaknya dari jauh kayaknya cewek ini, tapi dekat-dekatin kok nampaknya beda ya, berotot juga rupanya jantan dia. Ya, beda, ya. Laki-laki dan perempuan itu memang beda. Maka dalam Quran Allah mengatakan walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu enggak kayak perempuan. Makanya kalau orang bilang sama aja laki-laki dan perempuan, beda, salah dia itu. Kalau orang bilang sama aja anak laki-laki dan perempuan, katanya dia itu salah. Beda. Yang harus kita bilang tuh anak laki-laki dan perempuan itu memang beda. Dan Allah mengatakan begitu, walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki dan perempuan itu beda, maka cara mendidiknya juga beda, pendekatannya juga beda, ya, jenis kelaminnya juga beda, susunan biologinya juga berbeda, pola pikirnya beda, feelingnya, perasaannya juga beda, sensitivitasnya juga berbeda. Maka kalau kita bilang sama, kita aneh. Memang beda, nggak sama, ya kan? Nah, kita lah sama bini. Kalau kita tuh mungkin yang lurus-lurus aja, dia tuh lebih halus perasaannya. Yang kita tuh nggak sadar, tiba-tiba dia tuh udah sedih, misalkan begitu. Kita nggak sadar ini salah gitu. Menurut dia tuh udah salah, misalkan begitu. Kenapa? Mereka lebih sensitif. Kita nggak sensitif misalkan dengan hal-hal itu. Perempuan sensitif, memang berbeda. Maka kalau orang bilang laki-laki perempuan itu sama aja, dia tuh aneh itu orang begitu. Beda, nggak sama, ya. Baik, jadi sebagaimana malam dan siang itu beda, sebagaimana laki-laki dan perempuan itu berbeda, begitu juga dengan amal manusia ini beda. Maka ada yang beriman, ada yang kafir. Itu sudah menjadi takdir Allah. Jadi jangan heran, kok manusia ini beda-beda ya, nggak sama semua. Memang dari sononya sudah begitu desainnya dibuat Allah. Ya, dari sononya sudah begitu, beda-beda. Bahkan dalam kalangan orang beriman aja beda-beda. Ada yang level imannya tinggi, ada pertengahan, ada yang rendah, ada yang cuma nama aja. Ya kan? Orang Islam kan begitu. Ada Islamnya taat, wajib sunat dibuat. Ada yang wajib saja, ada yang wajib saja, ada yang wajib pun setengah, ada yang sama sekali tidak melakukan. Beda-beda. Kafir juga begitu. Orang kafir itu ada yang kafir banget, ada yang setengah kafir, ada seperempat kafir, ada kayaknya kok kayak Islam ya, tapi kafir. Ya kan? Ada yang begitu, kayaknya kok baik ya gitu, lembut ya, tapi kafir. Beda-beda.
Jadi ini menyadarkan kita realitas kehidupan kita ini memang beda-beda. Dan ini perlu menyadarkan kita juga, misalkan nih orang tua, kita sebagai ayah, kita misalkan punya 3 anak, kok beda anakku yang 3 ini? Kita kasih didikan yang sama, hasilnya beda, ya jangan heran. Memang dari sononya itu nggak pernah sama. Maka kemudian tugas kita itu hanya mendidik, hasilnya itu Allah yang nentuin. Maka saya tidak bersetuju ketika orang kadang-kadang mudah memvonis orang tua mengatakan, kamu ini nggak didik anakmu sih. Dia udah capek mendidik anaknya, tapi memang nggak mau berubah. Ya, makanya saya selalu mengatakan, jangankan kita, Nabi aja ada yang punya anak kafir, iya kan? Nabi Nuh itu punya anak kafir, tidak beriman kepada Allah. Apakah kemudian kita berani mengatakan Nuh itu nggak mendidik anaknya? Berani betul kita kalau mengatakan begitu. Nggak mungkin Nabi Nuh nggak mendidik anaknya. Jangankan anaknya, umatnya saja didakwahi selama 95 tahun. 950 tahun. Hampir 1000 tahun. Kurang 50 tahun saja Nabi Nuh berdakwah. Umatnya aja, masyarakatnya aja didakwahin begitu, apalagi anaknya. Ya. Tapi memang manusia ini beda. Ya. Maka kita jangan heran, kamu kok nggak kayak abangmu ya? Ya memang dia beda. Kita kan kadang-kadang suka menuntun anak kita tuh kayaknya harus sama semua gitu. Iya kan? Nggak bisa. Didikan yang sama, karakter yang sama ditanamin, kadang hasilnya beda. Itu realitas. Lalu kemudian ada yang kafir, ada yang beriman. Itu realitas dari sana memang beda. Dalam amalan-amalan itu beda. Maka para ulama mentafsirkan begini, disebutkan oleh oleh Al-Imam As-Sa'di, beliau mengatakan begini, inna ikhtilafal laili wan nahar wadh dzakar wal unsa amrun zahirun la yakhfa. Sesungguhnya perbedaan malam dan siang, perbedaan laki-laki dan perempuan itu sesuatu yang jelas, ya, tidak ada yang tersembunyi bagi kita, sangat jelas. Fakadzalikal a'mal, begitu juga amal-amal manusia. A'malul ibad mutabayyinah mutafawitah, amal-amal manusia itu juga beda-beda. Minhas salih, ada yang salih, wa minhal fasid, ada yang tidak salih. Wa minha ma yakhtalitu salih wa fasid, ada yang bercampur, salih juga iya, buat jahat juga iya, taat juga iya, maksiat juga iya. Ada yang lillahi azza wajal, semua itu berdasarkan takdir Allah. Maka dalam Al-Quran kan Allah Ta'ala mengatakan, walau sya'allah, seandainya Allah berkehendak, la ja'alakum ummatan wahidah, Allah bisa jadikan kita ini satu umat yang sama rata semua. Tapi sudah menjadi ketetapan Allah, kita ini beda-beda. Maka kalau kemudian kita menjadi orang beriman, kita harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipilih kita mendapat hidayah itu, karena tidak semua orang dapat hidayah, ya. Baik, kita terusin ayat 5 sampai ayat 7, ya. Tadi Allah Ta'ala menjelaskan ada amal-amal manusia itu beda-beda, ya. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang saleh, ada yang tidak saleh. Tentu kita ingin menjadi orang yang saleh, ya kan? Tentu kita ingin menjadi orang yang baik, ya kan? Maka Allah mendatangkan tips ayat 5 sampai ayat 7. Ini tips bagaimana kita dimudahkan untuk melakukan amal soleh. Kadang-kadang kan melakukan amal soleh itu berat, ya. Gimana biar mudah nih melakukan amal soleh? Ini tipsnya, kuncinya di sini, ya. Baik, Allah Ta'ala berfirman pada ayat 5, fa'amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang memberikan dan bertakwa, ya. Kemudian ayat 6, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan al husna. Nanti saya jelasin apa maksud al husna. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Maksudnya jalan menuju kebaikan di sini, ya. Allah mudahkan dia menuju kebaikan-kebaikan. Baik, mari kita lihat di sini ada 3 kunci supaya Allah mudahkan kita melakukan amal-amal saleh. Yang pertama amalannya fa'amma man a'ta. A'ta artinya memberi. Apa yang diberi?
Pada ayat ini Allah nggak nyebutin apa. Objeknya tidak disebutkan di sini. Atau maf'ul dalam istilah bahasa Arabnya tidak disebutin di sini. Maka kemudian dalam kaidah tafsirnya dikatakan ketika tidak disebutkan objek sesuatu itu artinya objeknya umum. Maka memberi di sini itu umum, memberi apa saja yang Allah Ta'ala perintahkan untuk diberi. Misalnya memberikan harta sebagai zakat atau sebagai sedekah atau sebagai infak atau sebagai wakaf. Bisa juga memberikan ide-ide yang baik. Bisa juga memberikan ilmu, ya, dan lain sebagainya. Intinya amalnya itu suka memberi. Fa amman a'ta, suka memberi. Ya. Setelah memberi, kemudian wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah. Bertakwa ini, takwa makna asalnya itu takut dari membuat benteng perlindungan dari sesuatu yang sangat membahayakan. Apa yang paling membahayakan? Azab neraka. Maka takwa itu membangun benteng bagaimana supaya tidak masuk neraka. Caranya dengan apa? Melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna. Apa arti al husna di sini? Ada beberapa penafsiran. Pertama, ada yang menafsirkan dengan la ilaha illallah. Dia membenarkan kalimah tauhid. Itu salah satu tafsiran. Tafsiran yang kedua mengatakan dia membenarkan janji-janji nikmat Allah. Kita kan kalau memberi, misalnya bersedekah nih, itu kan ada janji Allah. Dalam Quran misalnya Allah mengatakan dalam surah Ali Imran, kalau kita memberi satu, itu seperti ada satu biji kita tanam, tumbuh 7 cabang, setiap satu cabang itu berbuah 100. Artinya dari 1 menjadi 700. Analogi itu dibuat Allah. Orang yang dimaksudkan wasaddaqa bil husna di sini, dia membenarkan itu, dia percaya. Ya. Maka nanti beda orang yang bersedekah sama orang yang tidak mau bersedekah. Di sini saja. Orang yang bersedekah cinta nggak dia sama harta? Pasti cinta dong. Suka nggak dia sama harta? Suka. Lalu kenapa dia mau bersedekah? Karena dia percaya sama janji Allah ini. Percaya banget nih. Kuat kepercayaannya. Orang yang nggak mau bersedekah, ya, apakah dia tidak tahu anjuran bersedekah? Tahu. Apakah dia tidak tahu janji pahalanya? Tahu. Kenapa nggak mau bersedekah? Nggak begitu percaya dia. Makanya kalau misalnya ada investasi yang menawarkan dividennya misalnya setahun 10%, itu berebut orang di situ tuh. Kalau ada yang menjanjikan dividennya 10% setahun, itu orang berebut itu, menyerahkan uang ke situ. Uang 5% aja orang berebut, 4% aja orang berebut, apalagi 10% itu orang berebut. Allah itu menjanjikan 700%. Nggak berebut orang. Kenapa? Nggak percaya. Itu aja. Oh, saya Ustaz percaya. Bohong kalau nggak kita amalkan, itu bohong namanya. Itu mulut kita aja yang bilang kita percaya. Kalau kita nggak amalin, berarti kita itu nggak percaya. Coba kalau bank ini tiba-tiba misalkan katakanlah merek bank A gitu, ngumumin, wahai masyarakat Indonesia, siapa yang masukin duit di sini 100.000 berubah menjadi 1 juta, apa kira-kira yang terjadi? 24 jam itu antri orang 5 kilo. Semua pengen masukin uang ke situ. Kenapa? Percaya. Tapi Allah mengatakan, hei, kalau kamu kasih 1.000, saya kasih 700.000. Nggak ada yang antri. Malah kota infak kita kosong, dibuka cuma 1.000, 2.000. Kenapa? Nggak percaya. Itu aja. Karena kita itu nggak percaya. Lalu kita ngomong, enggak, saya percaya. Enggak, sebetulnya kita nggak percaya. Kalau percaya penuh itu. Kota infak kita tuh nggak segitu. Itu cuma segitu, nggak pernah penuh, nggak pernah full. Dibuka pun 2.000, 1.000, 2.000. Itu pun yang jelek-jelek. Yang bagus-bagus sayang juga dikasih. Ya kan? Jarang kita ketemu tukaran 100.000 pun jarang kita ketemu. Kenapa? Yang nggak percaya. Ya udah deh. Sama kayak bayar parkir aja kan. Ya kan? Udahlah kasih aja lah yang ini aja. Kita tuh kurang percaya.
Maka para ulama mengatakan beda orang yang bersedekah sama yang nggak mau bersedekah itu aja. Sebenarnya mereka yang tidak mau bersedekah tahu juga itu bahwa bersedekah dianjurkan, pahalanya ada, janjinya itu ada. Tahu dia, cuma nggak percaya, makanya nggak mau dia ngasih. Sebaliknya kalau misalnya ada perusahaan ya atau ada apa namanya satu lembaga keuangan yang bisa menjanjikan dividen per tahun 10% aja, itu berebut orang masukin uang ke situ. Ya, dia masukin 1 miliar, untungnya berapa? 100 juta 1 tahun. Berebut orang ke situ. Dia masukin 100 juta, untung 10 juta, 10 juta aja utang. Itu berebut itu. Berebut. Kenapa? Percaya. Dengan janji Allah itu kurang percaya. Maka ini 3 kuncinya ini. Ya. Pertama, suka memberi. Maka kemudian para ulama mengatakan begini, kalau engkau merasa hidupmu itu sulit, coba deh untuk memberi. Ya, kita kadang-kadang diuji dengan kesulitan kan? Ya, diuji kesulitan. Kalau kita ingin dimudahkan, coba deh memberi. Dalam kondisi sulit itu, orang kalau bisa bersedekah dalam kondisi lapang itu biasa. Memang lagi berlebih. Ya kan? Tapi kalau dia dalam kondisi sulit, berani bersedekah itu luar biasa. Maka dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran itu Allah mengatakan ciri ahli surga itu alladzina yunfikuna amwalahum fis sarra'i wad dharra. Orang yang sanggup menginfakkan hartanya, sanggup memberi dalam kondisi lapang maupun susah. Ini susah sekali nih, kepepet betul nih. Kurang ini, mestinya harus dibayar 1 juta misalkan. Di kantong hanya aja 700.000. Gimana nih? Kalau kita bawa matematikanya, kita ngasih, itu goblok. Kalau matematika dunianya, kenapa? Kok kita aja kurang kok ngasih? Itu goblok itu namanya. Kalau matematika dunia. Tapi kalau matematika iman, beda ceritanya. Beda. Bisa jadi kita ada 700.000 misalkan yang harus dibayar 1 juta, kurang 300 nih. Kita ambil 50.000 kasih dengan ikhlas lillahi ta'ala. Nggak pernah tahu kita, Allah itu punya jawaban, bisa nanti dikasih 1 juta sama Allah. Dan itu banyak terjadi. Nah, ini bukan sekedar mitos gitu. Cuma kita itu kan nggak percaya. Itu aja. Kekurangan kita itu nggak percaya. Imannya itu memang lemah. Makanya kayaknya Quran ini kok nggak bisa mengubah hidupku ya. Ya iman kita nggak begitu kuat sama Quran ini. Itu makanya nggak ngefek gitu. Karena iman kita itu lemah. Cuma sekedar kita dengar lewat, tahu dengar lewat begitu saja. Sedangkan yang tertanam dalam hati kita itu tetap matematika dunia tadi. Nah, makanya Quran ini kok kayaknya nggak ngefek ya gitu. Sebetulnya kita yang nggak siap gitu ya. Baik, maka Allah mengatakan pada ayat yang ke-7, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia menuju al-yusra. Al-yusra di sini maksudnya adalah kebaikan-kebaikan. Kenapa Allah Ta'ala membahasakannya dengan al-yusra? Al-yusra itu makna asalnya kemudahan. Kenapa Allah Ta'ala membahasakan kebaikan itu dengan al-yusra pada ayat ini? Al-Imam Asy-Syamakhsyari rahimahullah menjelaskan begini. Allah pada ayat ini membahasakan kebaikan itu dengan al-yusra karena ending dari setiap kebaikan itu adalah kemudahan. Makna asal al-yusra itu kemudahan, tapi dalam ayat ini maksudnya itu kebaikan. Kenapa Allah membahasakannya dengan al-yusra? Karena ending dari setiap kebaikan yang kita buat itu akan mendatangkan kemudahan. Maka para ulama mengatakan berdasarkan ayat 5 sampai ayat 7 ini, min thawabil hasanah, sebahagian balasan kebaikan yang kita lakukan itu Allah mudahkan kita melakukan kebaikan setelah. Ya, saya ulangi sekali lagi. Salah satu balasan dari amal-amal kebaikan yang kita lakukan itu Allah mudahin kita melakukan kebaikan setelahnya. Coba deh, orang yang rajin sholat, insya Allah lebih ringan itu zikir. Orang kalau sudah sholat dan zikir, insya Allah lebih ringan untuk baca Quran. Orang kalau sudah rajin sholat, zikir, baca Quran, insya Allah lebih ringan ikut ta'lim. Kalau sudah dilakukan ini, insya Allah lebih ringan sedekah.
Maka bahasa mudahnya begini, kebaikan itu akan melahirkan kebaikan. Dan itu salah satu balasan yang Allah beri kepada kita. Secara khususnya 3 poin kebaikan ini: memberi, bertakwa kepada Allah, dan percaya akan janji-janji kebaikan dari Allah Ta'ala. Utamanya 3 kebaikan ini kalau benar-benar kita lakuin, insya Allah bakalan mudah kebaikan-kebaikan kita kerjakan. Maka kalau kita merasa berat melakukan kebaikan itu, coba deh tanya diri kita, jangan-jangan karena kita ini pelit, nggak mau memberi. Jangankan ngasih ke masjid, ke musola, sama bini aja pelit, dia minta ampun, ya kan? Makanya nggak dimudahin sama Allah. Coba deh jor-joran ngasih, insya Allah akan dimudahin sama Allah Ta'ala, ya. Barengi dengan takwa, kemudian dengan kepercayaan penuh bahwa apa yang Allah Ta'ala janjikan itu benar adanya. Jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, kita mau ngambil jalan kiri atau kanan, yang ada nabrak pohon kita. Iya kan? Ini orang di tol. Nah, di tol itu kalau kita bawa map, kita di sini tolnya lurus-lurus aja, nggak banyak persimpangan. Tapi saya di Malaysia itu sering sekali tuh, karena tol semua kan. Ini kita ikut map tuh kayaknya mana nih, kiri atau kanan nih. Itu kalau ragu-ragu, nggak ngambil cepat keputusan, itu bisa pembatas tol itu yang kita hantam tuh. Begitu juga dalam beragama ini nggak boleh ragu-ragu. Maka Nabi mengatakan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu kepada sesuatu yang kamu tidak ragu. Karena keraguan itu nggak pernah membawa kebaikan. Nah, kalau ragu-ragu tuh tinggalin, pilih yang yakin. Konsep itu berlaku dalam ibadah dan di luar ibadah. Maka dalam ibadah kalau kita ragu, ini 3 rakaat apa 2 rakaatnya, itu yang dipegangin 2 rakaat. Kenapa? Yang yakin itu 2, yang ragu itu 3. Kita ini kan parah, cuma 3 rakaat sholat atau 4 rakaat, tapi bisa ragu. Kalau hitungannya misalkan 30 rakaat kita ragu, itu wajar rasanya. Tapi hancurnya kita sholat kita ini cuma 3 rakaat bisa ragu, 4 rakaat bisa ragu, parah betul kan? Kalau hitungannya itu misalnya 20, 30 lalu kita ragu, itu normal rasanya. Tapi ini 3, paling fatal tuh sholat subuh dia ragu. Sholat subuh 2 rakaat ragu, ini rakaat pertama apa kedua ya, itu udah parah banget. Itu keterlaluan tuh, ya. Kita tuh parah. Maka konsepnya dalam Islam itu tinggalkan yang ragu kepada yang tidak ragu. Maka kalau ragu ini 3 atau 2 ya, maka yang kita pegang itu 2, ya, 2. Maka tambah 1 rakaat. Atau misalkan 4-nya atau 3, yang dipegang itu harus 3. Nggak boleh, udahlah 4 aja lah, nggak boleh begitu. Kayaknya udah 4 ini gitu. Tapi dia ragu, nggak boleh begitu. Ya, baik. Jadi ini 3 sebab utama, insya Allah Allah mudahkan kita kepada kebaikan, bahkan Allah mudahkan dalam hidup, ya. Suka memberi, bertakwa, kemudian percaya benar-benar dengan segala janji-janji Allah itu. Baik, kita terusin. Kayaknya kita sampai ayat 10 aja ya. Kita terusin ayat 8 sampai ayat 10. Ini kebalikan dari yang 3 tadi. Maka Allah mengatakan, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan al husna, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan. Ini juga 3 sebab utama disusahkan dia menuju kebaikan, atau bahkan dalam hidupnya jadi susah, ya. Yang pertama apa? Bakhila. Wa amma man bakhila. Bakhila itu artinya kikir, kedekut, pelit, dan yang seumpama dengan itulah. Banyak bahasanya kan, tergantung daerah masing-masing lah, tak apa-apalah bahasanya, maknanya itu sama, ya. Kenapa begitu? Gini, dalam hadis itu ada Nabi mengatakan bahwa setiap subuh itu ada 2 malaikat spesial Allah turunin ke bumi ini, ya. Setiap subuh 2 malaikat ini kerjanya berdoa. Satu mendoakan orang yang suka bersedekah, memberi.
Yang kedua, mendoakan orang yang tidak mau memberi, orang pelit. Malaikat yang mendoakan orang yang suka memberi ini, doanya Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, beri ganti terbaik kepada orang yang berinfak. Maka sangat dianjurkan bersedekah pada waktu subuh. Ya, saya melihat jamaah di Malaysia itu kalau sholat subuh jarang miss masukin uang ke kotak infak. Pasti datang tuh masukin uang. Nggak banyak-banyak. Ya mungkin RM1, RM2 gitu. Tapi rutin setiap subuh begitu. Ini salah satu amal yang sangat baik kita coba terapin. Tergantung kondisi keuangan kita masing-masing. Kalau keuangannya banyak, ya mungkin kasih 5.000 setiap subuh bisa, 10.000 bisa. Tapi kalau uang kita nggak begitu banyak, setidaknya 1.000 perak deh setiap subuh. Seminggu baru berapa? 7.000. Kita parkir 2 kali pakai mobil, segitu sekarang. Parkir sekali 3.000. Terkejut juga melihatnya. Makanya saya sekarang tuh kalau ke itu Indomaret, Alfamart itu saya parkir jauh-jauh aja. Malas juga ngasih 3.000 tuh. Cari tempat yang agak kosong. Malas tengok tukang parkir itu di mana-mana. 3.000, 2.000 rasanya masih wajar gitu. 3.000 tuh, motor udah naik juga jadi 2.000 kan? Kasihan, motor cuma kecil, bannya 2 begini. Berarti setiap satu ban itu 1.000 dipalak sama dia. Kadang kita cuma 2 menit, 3 menit gitu. Yang dibeli pun cuma jajanan anak palingan berapa gitu. Uang parkirnya udah 3.000 gitu. Masya Allah ya. Ya, seandainya keuangan kita tidak begitu baik, sisihin deh 1.000 setiap subuh. Baru 7.000. Sekali kita ke kedai kopi itu nggak cukup. Kalau kita ngopi di luar 7.000 mana dapat? Ya kan? Kalau kita pergi ke kopi shop itu nggak bakalan dapat. Tuh yang di Arifin berjajar tuh mana ada dapat kopi 7.000 itu. Ya kan? 1.000 perak deh setiap subuh. 7 hari, sebulan deh. Sebulan itu baru 30. Berapa tuh? 30.000 ya. 1.000 setiap subuh. Ya, nah, kalau begitu kita tingkatin deh. 30.000 sebulan kayaknya sedikit sekali ya. Yuran kita di perumahan aja 50.000 sebulan. Coba tingkatin 2.000, 60.000. Kalau 3.000, 100.000 deh. 100.000 sebulan. Per subuh berarti lebih kurang 3.000 perak. 100.000 itu rasanya nggak mengganggu keuangan kita deh. Dan coba rasakan perubahan dalam hidup kita insya Allah. Tapi rutin, ya, rutin. Setiap subuh tuh coba 3.000 perak. Alokasikan sebulan tuh dapat gaji tuh alokasikan 100.000 ini untuk infak subuh nih. 3.000. Insya Allah kita akan merasakan perubahan dalam hidup. Kenapa? Yang mendoakan kita itu malaikat. Malaikat Allah yang mendoakan, bukan kita. Kalau kita berdoa belum tentu dikabulin. Kenapa? Dosa kita banyak. Ya kan? Kalau kita berdoa, Allah memang janji dikabulkan doa kita, tapi karena dosa kita menghalang dikabulkan. Bukan Allah yang nggak mau. Kita ibarat orang mengajukan proposal, syaratnya tidak terpenuhi, nggak akan cair uangnya. Begitulah lebih kurang. Walaupun sudah diumumin nih, silahkan masukin proposal syaratnya ini. 5 syarat, kita cuma memenuhi 2 syarat, nggak bakalan cair itu. Sama Allah juga analoginya lebih kurang begitu. Allah kan memang janji, berdoalah kamu saya akan kabulin. Cuma karena kita nggak memenuhi syarat, ya nggak dikabulin. Sama dengan proposal tadi. Tapi kalau malaikat yang berdoa pasti dikabulin. Kenapa? Ibadun mukramun. Malaikat itu hamba-hamba Allah yang mulia. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melaksanakan apa yang Allah perintahin. Nggak pernah membantah sama Allah. Maka Allah mengatakan ibadun mukramun, mereka hamba-hamba yang mulia. Doanya pasti dikabulin. Dan doa malaikat itu Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, beri ganti terbaik kepada orang yang mau berinfak. 100.000 sebulan itu sebetulnya sedikit. Kita kadang-kadang sehari jajan anak-anak kita habis 100.000. Ya kan? Habis 100.000. Kita sekarang keluar, apalagi masuk ke kedai-kedai seperti Indomaret, Alfamart, itu kita ambil satu tes kresek kecil itu aja, itu udah hampir 100.000 itu. Ambil beberapa biji es krim, makanan-makanan itu udah 100.000.
Maka coba disisihin 100.000 sebulan dengan alokasi 3.000 per subuh. Ya, dan coba kita rasakan, tapi harus ikhlas. Jangan nunggu-nunggu, saya nunggu ini apa yang terjadi. Jangan itu, ikhlas lillahi ta'ala. Nanti tidak dapat pula perasaan untuk pula sama saya. Ikhlas lillahi ta'ala. Insya Allah, Allah Ta'ala akan beri ganjaran terbaik. Alokasikan 100.000 aja deh. Kita sama-sama amalin. 100.000 aja per bulan. Insya Allah nggak memberatkan, nggak mengganggu keuangan kita. Insya Allah. Walaupun Jokowi bilang 2023 bakalan gelap katanya. Mudah-mudahan masih terang kita. Berdoa sama Allah, ya kan? Ini bukan mau ngomongin Pak Jokowi nih ya. Saya anti ngomongin politik sebetulnya. Cuma kan beliau mengatakan begitu, bakalan gelap katanya. Saya berkeyakinan insya Allah kita masih tetap terang ini. Ya kan? Kita harus yakin tuh, kita masih bakalan tetap terang insya Allah, ya kan? Kalau gelap tuh bahaya, tinggal berapa bulan lagi ini kan? Ini udah Oktober ini, ya kan? Sisa 2 bulan lagi. Kalau gelap kita di Januari 2023, berarti tinggal 2 bulan lagi dong kita ini. Nah, kacau kan? Maka insya Allah kita masih terang insya Allah, ya. Mungkin beliau tuh hanya mengingatkan kita supaya lebih berhati-hati, ya kan? Baik, jadi pertama bakhil, kikir, pelit, tidak mau memberi, ya, tidak mau mengeluarin, pelit betul, ya. Wastagna, yang kedua wastagna. Wastagna ini merasa cukup, merasa kaya, tidak butuh sama Allah. Kalau takwa tadi itu sangat butuh sama Allah, maka dia harus melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Orang yang wastagna ini merasa dirinya cukup, ini nggak peduli sama Allah. Mau apapun Allah bilang dia nggak peduli. Kenapa? Memandang dirinya ini cukup. Gini loh, analoginya mudah begini. Kalau kita merasa hebat di hadapan orang, mau nggak kita dengarin apa yang dia bilang? Nggak bakalan mau. Orang yang merasa dirinya hebat nggak bakalan mau dengarin apa kata orang. Kenapa? Merasa diri dia bisa, nggak bakalan mau, keras kepala. Nah, itu maksud wastaghnani. Wastaghnani orang yang merasa dia nggak butuh sama Allah. Ya, ada orang begitu. Makanya berdoa pun dia nggak mau. Ngapain aku berdoa, bisnisku jalan, aku sehat, lancar, semua oke katanya. Ya, bahaya. Makanya ulama mengatakan, kenapa ada musibah? Kenapa harus ada musibah dibuat Allah? Salah satu hikmahnya, karena Allah nggak ingin kita menjadi orang yang istighna, merasa hebat diri. Kita ini kalau nggak ada musibah dalam hidup, bisa kita ini menjadi orang yang merasa nggak butuh sama Allah. Maka dalam hidup kita ini kadang-kadang sengaja Allah kasih musibah, itu sebenarnya rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita, supaya kita nggak jadi hamba yang songong, begitu loh bahasanya. Kita kalau nggak ada musibah dalam hidup bakalan songong. Makanya kadang-kadang Allah ngerem rezekinya biar datang kepada Allah, gitu kan. Allah kasih sakit biar ingat sama Allah, gitu. Kalau dikasih semuanya sehat, kuat, rezekinya lancar, semua oke, songong akhirnya. Songong. Makanya bagi orang yang faham akan hal ini, dia memandang musibah itu bukan lagi sekedar musibah, tapi dia memandangnya sebagai rahmat Allah, kasih sayang Allah untuk dia. Gitu ya. Baik, yang ketiga wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan janji-janji kebaikan dari Allah itu tadi. Apapun Allah Ta'ala sebut, itu hanya cerita-cerita mitos itu ada. Tidak percaya dia, ya kan? Karena ada tuh tokoh di Indonesia ini yang pernah bilang akhirat itu cuma hayalan itu katanya. Ini wa kadzdzaba bil husna itu, nggak percaya itu. Balasan Allah itu kan kebanyakannya di akhirat. Balasan di dunia ada, tapi itu cuma bonus-bonus saja. Tempat balasan Allah sesungguhnya itu di akhirat. Di dunia ini itu hanya bonus-bonus. Maka jangan merasa kecewa kalau kebaikan kita nggak dapat balasan di dunia. Itu sama halnya kita nggak dapat bonus, bukan berarti nggak bakalan ada balasannya. Iya kan? Kita kan membeli kadang dapat bonus, kadang tidak, gitu kan? Tapi jangan kita merasa kalau kita misalnya nih sedekah kok nggak ada bonusnya ya. Ya nggak apa-apa. Bukan berarti nggak bakalan ada balasan dari Allah. Kalau dikasih di dunia ini, itu ibarat bonus Allah kasih. Balasan sesungguhnya itu nanti di akhirat. Ini wa kadzdzaba bil husna, ini dia nggak percaya itu, nggak percaya.
Tapi kalau janji dunia dia percaya sekali, nggak ada keraguan dia. Makanya ada investasi bodong pun dihajar juga sama dia. Kenapa? Kalau janji dunia percaya betul ya, nggak ada legalitasnya pun dihajar juga sama dia. Kenapa? Janji dunia itu kan banyak tuh korban investasi bodong tuh. Kadang-kadang orang berpendidikan lagi, tapi buta otaknya kalau sudah dijanjikan rupiah itu. Iya, saya masih ingat dulu tuh teman-teman waktu S1 ada yang berani jual motor. Katanya invest 7 juta saja, nanti tiap bulan dapat sekian juta. Bulan pertama dan kedua dapat, bulan ketiga hilang. Ada yang berani minjam emas orang di kampung, orang tuanya minjamin emas orang di kampung untuk modal investasi. Kita bakalan jadi kaya nih, nyantai-nyantai aja di rumah, tiap bulan uang masuk. Apa yang terjadi? 2 bulan hilang. Yang ada malu di kampung nutupin utang. Percaya orang tuh, tanpa memverifikasi legalitasnya, kehalalannya, nggak perlu dilihat. Begitu hebatnya orang percaya dengan hal dunia. Tapi ketika cerita tentang firman Allah yang maha benar itu nggak percaya pula dia. Hanya dianggap sebagai angin berlalu, hiburan saja tanpa diyakini. Orang-orang seperti ini fasanuyassiru lil usra, inilah golongan yang dimudahkan kepada kesengsaraan, keburukan. Ya. Jadi ternyata amal kita itu melahirkan konsekuensi kepada kita. Ada konsekuensinya yang baik, amal yang baik melahirkan konsekuensi yang baik. Amal yang buruk itu melahirkan konsekuensi yang buruk. Maka bahasa singkatnya, kebaikan melahirkan kebaikan, keburukan melahirkan keburukan. Maka hati-hati ketika terjebak dengan keburukan, akan lahir keburukan kedua. Itu pasti. 2 keburukan melahirkan keburukan ketiga, 3 melahirkan keempat, sampai seterusnya. Sama halnya dengan kebaikan. 1 kebaikan melahirkan 2, 3 dan seterusnya. Maka kita tinggal mau milih di mana kita ini. Itu aja. Mau dimudahin kepada kebaikan atau dimudahin kepada kejahatan, itu aja. Tinggal kita pilih. Dan jalannya Allah Ta'ala sudah bagi tahu. Allah Ta'ala sudah kasih tahu dalam surah Al-Lail. Ya. Baik, sudah jam 8.47 ya. Mungkin itu sajalah kuliah kita pada malam ini. Sepertinya sudah sekitar 1 jam juga ya. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang ya.